Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jemaah salat Maghrib rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Bersyukur pada Allah dan bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengharapkan hidayah dan ridha Allah, kita kembali lanjutkan membaca hadis dan uraiannya insyaallah dari kitab Al-Adabul Mufrad. Bab sekarang kita masuk bab yang baru, yaitu bab silaturahim. Kalau bulan lalu bab tentang wajibnya silaturahim, ini bab silaturahim secara umum. Hadis yang ke-49 yang kita baca dari awal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari, ya. Kita tahu bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat yang senior. Ilmunya senior, ibadahnya senior, umurnya juga senior. Termasuk sahabat yang meninggal dan panjang usianya di dunia, dan beliau diwafatkan di Konstantinopel atau diwafatkan dalam posisi syahid ketika umat Islam membuka kota atau negara Turki waktu itu. Kemudian beliau menceritakan anna Arabiyan, seorang Arab Badui. Arab itu terbagi dua, Arab kota, Arab Madani, dan ada sebutnya Arab kampung atau A'rab, kita nyebutnya A'rab. Ya. Arab kota tinggal di perkotaan, biasanya profesinya petani atau pedagang menetap. Bahasanya lebih halus, bahasa basinya atau budi pekertinya lebih baik. Sedangkan Arabi itu Arab juga, ngomong pakai bahasa Arab, tapi mereka tinggalnya nomaden, pindah-pindah. Biasanya melihara kambing, melihara unta, tidak menetap pada suatu wilayah. Penampilan mereka juga sederhana, kalau ngomong cenderung belak-belakan. Belak-belakan bahasa Minang. Apa bahasa Minang belak-belakan, Bu? Tidak lu tahu, ampun. Kok dia ceplas-ceplos gitulah. Jadi kalau dia bicara, orang Arabi ini ngomongnya itu apa adanya, polos, karena orang yang sifatnya orang yang secara peradaban ketinggalan. Bahkan bahasa dan tutur perilakunya cenderung agak kasar. Nah, itu Arabi. Nah, Rasulullah disegani oleh sahabat. Makanya kadang sahabat itu segan untuk bertanya. Tapi kalau datang orang Arabi ini, Arab kampung ini kepada Rasulullah dan bertanya, biasanya pertanyaannya itu belak-belakan, apa adanya, polos. Makanya sahabat senang mendengarnya. Akhirnya apa yang terpendam di hati kita ada yang menyampaikan, melalui lidah orang-orang Arab kampung nih. Nah, di sini hadisnya Arabi juga. Ibu ingat kisah seorang Arab kampung yang kencing di Masjid Nabawi? Pernah ada tahu kisahnya? Nah, itu Arabi itu, bukan Arab itu. Dia nggak tahu namanya orang, mohon maaf, orang yang nomaden, orang yang peradabannya itu kasar. Jadi dia tidak bedakan yang sudi masjid, semua sudi WC. Pipisnya di tengah Masjid Nabawi. Itu hadisnya hadis Arabi itu. Nah, di sini an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Arabiyan, seorang Arab Badui, arada lin Nabi, bertanya kepada Rasulullah SAW fi masirihi, Nabi sedang perjalanan, dia bertanya. Memang agak-agak kurang mesti gitu. Dari tunggunya Nabi duduk atau apa, ini ceplos saja, namanya Arab Badui gitu kan. Kalau Indonesia ada namanya orang Badui ya, Bu ya. Nah, itu dari bahasa Arab, dari Badiah itu artinya pelosok. Badiah orangnya, daerahnya sebut Badiah, orangnya sebut Badawi. Tapi di sini Badui jadinya, artinya Badawi. Jadi dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sedang berjalan.
Ya, tapi tawaduk rendah hatinya Nabi diladeni juga, dibalas juga, didangan juga, dimaklumi. Itu rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang pada Nabi macam-macam. Pejabat datang kepada Rasulullah, Abu Sufyan, Abul Hakam, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, itu pejabat-pejabat tuh dilayani oleh Rasulullah. Ada yang mendatangi Rasulullah itu orang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Ada yang mendatangi Nabi itu orang-orang miskin, budak, dilayani, dijawab oleh Rasulullah SAW. Itu juga yang mendatangi Nabi orang Arab Badawi juga dilayani. Semuanya dijawab dengan baik oleh Rasulullah. Rasulullah kalau menjawab pertanyaan orang lain, kalau bicara dengan orang lain, ndak kapalo, saya malengos seperti itu dah. Tapi Rasulullah berjabat tangan, takkan melepaskan sebelum orang itu melepaskan. Beliau memulai salam atau menjawab salam. Kemudian beliau itu kalau bicara dengan orang menghadapkan bahunya secara sempurna kepada orang. Itu gaya Rasulullah. Kalau menunjuk kalimo-limo jari. Tak pakai mulut nunjuk, kadang-kadang orang lah tentunya pakai mulut. Kadang pakai telunjuk saya situ. Ada pakai kaniang seperti itu. Tak, Rasulullah kalau menunjukkan tempat seperti ini. Silahkan. Badannya menghadap kepada orang yang bicara. Ini Arab Badawi bertanya kepada Rasulullah sedang berjalan. Beda aja pejabat kini kadang berjalan tu. Dulu pengawalnya 5 tu kadang-kadang Rasulullah. Tak bisa, jangan kamu ngecek bu, awak sedang di hati pun minggir deh bu. Rasulullah kita tak demikian. Apa kata Arab Badawi ini? Faqala. Tak lu pakai Assalamualaikum, tak lu pakai ya Rasulullah dah. Faqala, langsung saja. Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Tak ada ya Rasulullah. Kalau sahabat bertanya kan mulainya ya Rasulullah. Berulang-ulang. Aku di Arab Badawi. Memang peradabannya begitulah, kulturnya beda, ya. Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Apa yang mendakian ambo ke surga dan apa yang menjauhkan ambo dari neraka. To the point, Pak. Itu the point. Pertanyaannya bagus. Kan straight dan langsung menyerang gitu, inti permasalahan. Tak lo pakai Rasulullah, jadi dia buat terjemahkan ya Rasulullah itu dah. Tak ada memang dalam hafaz ini, hadis ni. Apa kata Arab Badawi itu? Beritahu saya apa yang mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya ke neraka. Sahabat yang mendengar mungkin itu sebenarnya inti kaji kan itu. Awak pun mendengar hadis ni kan juga pengen tahu kan Pak? Iya betul. Kadang-kadang memang budaya saja yang lemah rendah, tapi pertanyaannya bagus. Ya. Beritahu aku tahjusianya mengecek beritahu aku apa yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkan aku ke neraka. Surga itu sebaik-baik manfaat, neraka itu seburuk-buruk mudarat. Kalau kita kenal manfaat sesuatu yang bagus, yang berharga, sesuatu yang nikmat di dunia ini, itu enggak ada bandingannya dengan surga. Puncak dari manfaat, puncak daripada kenikmatan, puncak daripada hal yang baik-baik, itu puncaknya surga. Begitu juga dengan neraka. Kita mengenal rasa pedih, susah, payah, capek, bingung, putus asa yang ada di dunia enggak setetes pun dibandingkan dengan puncak kesusahan, kepanikan, kecemasan, duka, lara, kepedihan, itu puncaknya semuanya ada di neraka. Maka orang yang selamat itu menurut Al-Quran, orang yang sukses menurut Al-Quran itu bukan standar sukses menurut orang sekarang. Ya, mulai dari harta, jabatan, mungkin posisi di perusahaan dan lain sebagainya. Kata Allah, siapa yang disebut dengan faiz atau orang yang menang itu, orang yang sukses itu, al-faizin. Wa man zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari seburuk-buruk mudarat yaitu neraka. Wa udkhilal jannata, dan dimasukkan kepada sebaik-baik yang bermanfaat dan nikmat yaitu surga. Itu definisi sukses. Dijauhkan dari mudarat yang paling mudarat dan dimasukkan kepada puncaknya manfaat yaitu surga. Nah, Arab Badawi ini luar biasa pertanyaannya. To the point. Dia tahu apa yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Qala, Nabi menjawab. Dijawab oleh Nabi. Ada tak pejabat di zaman sekarang kalau ditodong pertanyaan macam ni dengan orang yang tidak tahu
unknown lah, seseorang yang tidak jaleh keberadaannya, tidak jelas asal usulnya, lalu menembak Nabi, bertanya tagak segitu. Bisa ada enggak orang pejabat yang mau menjawab pertanyaan ini? Rasanya tidak ada. Paling tanya menteri saya, paling itu. Tanya menteri saya, atau dia tidak mengabaikan sama sekali, pergi aja begitu. Lucu istilahnya, Bu. Tapi Rasulullah menjawab, qala ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Satu, ada 3 jawaban Nabi. Satu, ta'budullah, beribadahlah kepada Allah, menghambalah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun jua, syai'an. Apapun jua itu jangan kau duakan Allah dengannya. Ya. Ini yang pertama jawaban Nabi. Berarti kunci surga itu ada dalam ibadah, penghambaan kepada Allah dan anti syirik. Sebaliknya, jadi satu amalan ini langsung menjawab 2 hasilnya. Jadi kan tadi pertanyaannya mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku pada neraka. Berarti per poin jawaban itu hasilnya juga 2 langsung. Mendekatkan ke dalam surga, mendekatkan kepada surga, dan menjauhkan kepada neraka. Berarti orang yang beribadah macam ni, awak sedang ibadah ni, Bu. Salat maghrib tadi itu kan ibadah tuh. Berarti lah dakik jalan ke surga tuh. Dan semakin jauh kita dari neraka. Sebaliknya tak salat maghrib buat tadi tuh. Kasih aja cermin, kebalikannya, menjauhkan kita dari surga dan mendekatkan kita kepada neraka. Kan mudah konsep itu. Baik. Kemudian yang kedua, jadi pertama itu, jadi urutannya ini bagus sekali. Urutan pertamanya soal tujuan hidup ibadah dan bahaya paling besar dalam kehidupan, yaitu syirik. Ini pondasi nih, landasan nih. Tujuan hidup apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan manusia dan jin melainkan hanya beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan hidup kita itu sebenarnya adalah ibadah, tak ada lagi yang lain. Ada yang disebut dengan sarana, ada yang disebut dengan maksud. Awak makan tuh tidak maksud tuh. Makan tuh sarana untuk bisa beribadah. Menikah tuh tidak maksud. Cinta, romantisme itu tidak maksud gitu. Itu tuh sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bakarajo itu tidak maksud tuh. Bakarajo itu sarana untuk berikhtiar, ujung-ujungnya beribadah. Apalagi kiaskanlah aktivitas kita, jalan-jalan itu hanya sarana, tujuan kita adalah beribadah. Apa niat dalam kita, dalam setiap gerakan kita, setiap infak kita, setiap aktivitas kita, semuanya itu sarana yang harus bertujuan kepada ibadah. Maka kalau sobok sarana sama tujuan, yang mengalah? Sarana. Makanya azan lah berkumandang, awak sibuk jauh kerja Allahu akbar, Allahu bikola habis waktu zuhur. Berarti kalah maksud dibandingkan sarana. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, di akhir surat Al-Kahfi ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka beramallah amal salihan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Baik. Jadi apapun yang kita lakukan itu ibadah, Pak Ibu. Baik ibadah itu 2 kategori. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ibadah. Ibadah itu maksudnya penghambaan kepada Allah. Ibadah itu ada 2, ibadah yang murni dan ibadah yang umum. Ibadah khusus, ibadah murni, atau ibadah yang umum. Ibadah yang murni itulah ada aturan baku dalam syariat. Cara bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dak boleh dak taati dah. Solat 5 waktu lah ditentukan waktu. Inna salata kanan 'alal mu'minina kitaban mauquta, lah ditentukan tempatnya, bersih suci, ditentukan waktunya bila apabila solat itu masuk, ditentukan tata caranya, kaifiatnya dalam ilmu fikih. Tak bisa wak karang-karang surang tu. Bara jumlah rakaatnya tak bisa kita taati. Di subuh aku segar rancak sampai rakaat atau 6 rakaat, tak bisa. Oh maghrib ini kok 3 belain surang, saya wagano aja diampe banyak musyawarah pengurus gitu kan. Tak bisa, Pak.
Itu namanya ibadah yang sudah mahdhah atau ibadah yang rigid, ibadah yang baku. Kalau payah haji umrah ya ke Mekah, Masjidil Haram. Tawaf ya harus mengelilingi Ka'bah. Tak boleh tawaf di simpang tinju lah. Simpang tinju siko. Itu pun lah ditentukan mulainya dari mana, dari rukun Hajar Aswad barakali 7 kali putar. Tak bisa tambah dan dia kurang, masih kuek, masih bodoh. Kalau 7 kali itu nak gaik mah, kalau buat 16 kali. Tak bisa. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, tak bisa sa'i antara di tempat yang lain, tak bisa. Itu disebut dengan ibadah mahdhah. Puasa Ramadan di bulan Ramadan, startnya waktu sholat dari fajar sampai tenggelam, tak bisa diubah-ubah. Nah, kalau hanya ibadah mahdhah saja, tentu sedikit. Solat paling 5 minit, 10 minit kali 5, paling 50 minit, tak sampai sejam buat beribadah. Kalau anggap ibadah tu hanya itu. Padahal kata Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin manusia. Kehidupan 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Ada yang dia usia 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih dari itu, atau ada banyak yang kurang. Maka sepanjang hayat kita, kalau kita anggap ibadah itu hanya terbatas kepada solat haji, puasa Ramadan, tentu sangat sedikit porsinya dibandingkan umur kita sendiri. Maka kita masuk ke ibadah yang nomor 2, ibadah yang sifatnya amah atau umum. Apapun gerak-gerik kita, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan aktivitas belajar, kan disuruh dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq was'alu ala zikri, bacalah dan tanyalah. Menulislah kata Allah, belajarlah, telitilah, ambil iktibar pelajaran, alam tak gampang jadi guru. Itu juga dalam rangka beribadah. Ibu makan, bahkan ibu memasak di dapur, itu bentuk ibadah. Niat untuk memberi makan yang halal, yang tidak syubhat, yang tidak haram kepada anggota keluarga. Dari makanan ibu itu akan jadi tenaga bagi suami mencari nafkah, menjadi tenaga bagi anak-anak belajar, meraih masa depan yang jelas dunia wal akhirat. Kan jadi ibadah. Mohon maaf, termasuk mohon maaf hubungan suami istri. Ibadah atau tidak tuh? Ibadah. Maka ada yang manggil kode, bang mau ibadah tidak, katanya. Karena sudah mengerti itu adalah bentuk ibadah. Rasulullah mengatakan sesungguhnya di dalam kelamin kalian itu ada pahala yang besar. Sahabat dah paham, pahala yang besar itu maksudnya ialah hubungan suami dan istri yang sudah sah. Ya Rasulullah, apakah seorang suami mendatangi istrinya itu adalah berpahala? Tanya sahabat. Maka kata Nabi, bukankah kalau seseorang mendatangi perempuan yang bukan halal baginya, itu perbuatan yang haram dan maksudnya zina, dan itu perbuatan dosa? Betul ya Rasulullah. Begitu juga orang yang mendatangi istri sahnya, maka itu perbuatan yang berpahala besar. Itulah hebat. Bahkan sekedar senyum saja di depan saudara sama muslim itu ada pahalanya. Tawassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Baik. Jadi bahkan tidur yang porsinya sepertiga dari umur kita itu harusnya bisa menjadi ibadah. Berapa jam buat lalu sehari Pak Ibu? Berapa jam buat lalu sehari Pak Ibu? Ibu 8 jam. Baik. Berarti sepertiga hari habis untuk tidur. Sepertiga umur kita habis untuk lalu, gitu kan? Umur 60 tahun, sepertiga berapa tuh? 20 tahun lalu situ. Makanya sayang sekali kalau kita tidur tidak niat untuk beribadah. Baca roh supaya aktivitas kebiasaan adat, kebiasaan itu menjadi ibadah. Pertama, niatkan untuk kuat dalam beraktivitas. Niatkan tidur itu sebagai bentuk ibadah. Yang kedua, ikut cara Rasulullah SAW. Rasulullah siap-siap mau tidur, apa doa yang dibaca? Berwudu dalam keadaan suci, menghadap kanan badan itu. Maka baca zikir-zikir sebelum tidur, doa mau tidur. Jangan lalu tu bila takana terletak di ma takan tua di situ terletak. Di ma tadudua terbarang asu terlalu. Itu tidak beda dengan orang dengan binatang itu. Binatang tu bila takananya lalu. Iya, apa Bu? Malam istirahat atau siang cari yang perintah. Disebut perintah secara langsung sih tidak Bu ya. Tidak ada perintah.
Yang perintah tidur itu perintah menjaga kesehatan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menghabiskan, membinasakan dirimu. Awak kalau nak laluk 3 hari ibu habis awak. Banyak orang meninggal muda sekarang gara-gara apa? Begadang. Main ML, main namanya game-game tuh. Anak-anak online, game online, handphone sampai dak laluk. Bikonya laluk lah jam 5 pagi gitu kan. Mabar ya atau istilahnya tuh. Dengar hati lah, Bu. Apa namanya, itu menyebabkan jantungnya bekerja keras, tak istirahat, akhirnya mati muda. Maka Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu membinasakan dirimu sendiri, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Dengan cara, jadi badan ini amanah, kepala ini amanah, badan seluruh tubuh kita ini amanah, kita jaga amanah tersebut dengan baik. Ada sahabat yang sepanjang malam tahajud sehingga istrinya dianggurin, dicuekin istrinya. Maka kata Rasul, badanmu punya hak, istrimu juga punya hak. Itu larangannya. Kalau awak tak perlu ditegur dia itu lalu juga. Baik. Tapi mana tadi? Jadi satu, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan syirik, berbuat syirik. Itu mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan daripada neraka. Baik. Yang kedua, wa tuqimas shalah, tegakkan salat. Wa ta'tu wa dompet kira mah. Wa tuqimas shalah dan tegakkan salat. Dia kata aqama yuqimu, iqamah itu artinya menegakkan. Kalau kita cermati dalam Al-Quran Pak Ibu, perintah Allah dalam Al-Quran mengenai ibadah-ibadah itu perintahnya kadang spesifik. Kalimatnya itu berbeda-beda. Contoh, untuk zakat kata Allah ita'uz zakah, serahkanlah, selesai. Kalau zikir, zikron kasiro, banyak-banyak. Kalau soal harta, anfiku, infakkan, bukan ajmi'u, bukan kumpulkan. Kalau untuk kemaslahatan manusia, keluar aktivitas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, keluar. Kalau haji, summa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan saja rukun-rukun itu. Tapi untuk solat, aqimus solat, tegakkan solat. Apa maksudnya? Bakon tak lakukan solat, berarti main lebih tinggi, yang lebih kompleks, melakukan atau menegakkan. Menegakkan ini seperti bangunan lah. Bangunan tu bisa tegak kokoh, karena hujan tak bocor, karena angin awak kedap di dalam aman, kena terik kita teduh, kan begitu. Gempa-gempa tidak terlalu rusak atau kokoh dia berdiri. Sebab apa bangunan itu kokoh, bisa tegak dia? Karena ada perencanaan pembangunan, kan begitu. Ada namanya ilmu arsitektur, ada namanya arsitek profesi yang untuk mendesain sebuah bangunan. Semakin tinggi tegaknya bangunan, itu semakin keras arsitek memikirkan cara membuat pondasinya itu. Ya. Apalagi di gurun pasir. Makanya ketika proyek Burj Khalifah yang ada di Dubai itu arsiteknya banyak orang meragukan, leka bisa tinggi sekian kilometer bangunan bisa dengan cakar jangan cakar ayam pondasi sampai ke bawah itu, sedangkan tanahnya itu padang pasir. Kira-kira makanya difikirkan luar biasa tuh mega proyek sampai banyak orang yang meragukan. Alhamdulillah sekarang bisa dibangun. Nah begitu juga ada, kalau disebut tegaknya sebuah rumah berarti ada pondasi, ada bahannya, ada perencanaannya. Kalau tidak ada pondasinya, tidak ada bahannya atau bahannya dikorup, jadilah rumah itu rontok kalau kena apa-apa. Baik, ini ditegakkan. Karena untuk solat, kita bisa solat itu Pak Ibu, banyak proses yang dihadapi. Kita harus tahu syarat sah solatnya, enggak Bu? Ada 8 tuh. Kemudian kita harus mengerti wajib-wajib atau rukun-rukun solat. Disebut sunnah-sunnah solat.
Sebelum itu malah harus selesai wudu dan toharohnya tuh. Tidak bisa asal karena itu sholat atau wudu itu sembarang-sembarangan karena pengaruh. Tidak bisa asal wudu kalau kita tak mengerti yang disebut dengan hadas kecil dan hadas besar. Maka sebenarnya bangunan sholat itu memang banyak, ya, banyak hukumnya, ya. Jadi tegakkanlah sholat. Artinya kalau ada orang menegakkan sholat, itu mendekatkan dia kepada surga dan menjauhkan dia daripada sesuai dengan maksud pertanyaan tadi itu. Baik. Tapi ada orang yang sholat belum cukup lagi kalau dia tidak tegakkan sholat untuk mendekatkan dia ke surga dan menjauhkan dia ke neraka. Contohnya ayat yang sering dibaca tadi satu rakaat pertama itu, fawailul lil musallin. Celaka pelaku sholat. Orang yang sholat pun masih terancam. Musallun itu atau musallin itu kan jamak dari musalli. Musalli itu orang yang sholat. Musalla tempat sholat. Celaka pelaku sholat, yaitu sholat yang lalai, sholat yang riya. Jadi tak lengkap seorang yang sholat kecuali dia membawa sifat iqamah atau menegakkan sholatnya tersebut. Baik. Bahkan orang yang sholat tertuduh pencuri juga di zaman Rasulullah. Ada orang sholat rukuknya belum tenang, dia sudah bangkit. Bantuk dipatok ayam mematok makanan gitu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, tahu tak kalian siapa yang mencuri dalam solatnya? Masa ada orang mencilok waktu solat? Tahu tak kamu, kata Nabi, orang yang mencuri dalam solatnya itu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Maka itu dianggap pencuri dalam solat. Kemudian apa lagi? Orang yang tidak memahami bacaan solat itu dianggap mabuk. Orang yang tidak memahami dalam solat ibaratkan orang yang mabuk. Dalam Al-Quran disebutkan orang mabuk itu lai jalih kata-katanya, bu. Lai mengerti apa yang disebutnya? Tidak. Bu pun belum sobok je orang mabuk lah. Tapi kayaknya kalau dicalik-calik di sinetron udah itulah orang mabuk atau gitu. Tidak tahu apa yang disampaikan. Lai je saat nonton sinetron dulu waktu ketek ini tidak dulu. Lama dah nonton TV maksudnya. Baik. Orang yang mabuk itu dia akalnya hilang. Kesadarannya berkurang, maka dia ngomongnya ngelantur, kecil orang Jakarta, ngomongnya asal-asalan. Nah itu orang yang sholat tidak paham bacaannya, begitulah posisinya itu. Kata Allah dalam Quran, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat. Mendekati saja tak boleh. Jangan kamu dekat-dekat menghadap dengan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta, sedangkan kamu dalam keadaan sukara, mabuk. Sukran artinya mabuk. Sukran ya, bukan syukran ya. Syukran terima kasih. Sakran, mabuk, afwan. Sakran. Jadi mabuk. Jangan kamu mendekati solat bermunajat kepada Allah. Jangankan menghadap Allah, menghadap Pak RT sebut kalau mabuk apa kira-kira? Ulang lagu aja. Diusir. Menghadap Pak RT aja kalau kita ngomong tak jelas. Padahal mungkin awak akan bagi sesuatu kah? Tapi karena kita ngomong enggak jelas pasti diusir. Kita nggak mau ngasih sesuatu pada Allah. Enggak, kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sobok sama rektor, sobok sama bos, sobok sama guru, biasanya seorang murid, seorang karyawan itu pasti bersiap-siap dengan persiapan yang baik. Dilafalkannya, dipilihnya betul kata-katanya itu untuk bisa bicara dengan pimpinan atau orang yang dihormati karena dia punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, minta cuti kah, minta tambah gaji kah, minta surat kelulusan kah, macam-macam. Apalagi menghadap ke yang maha bos. Masa awak ngawur ngomongnya tidak paham yang dibaca itu. Ya kata Allah, kamu tegas-tegas dalam yang tersinggung silahkan tersinggung. Ya, wala taqrabus shalah, jangan mendekati salat hatta ta'lamu wa antum sukara, sedangkan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu memahami apa yang kamu baca tersebut. Jadi memahami bacaan salat itu termasuk iqamatus shalah, menegakkan salat. Kalau lun tagak, lun paham apa yang dibaca itu, berarti masih belum iqamatus shalah. Kejarlah surga dengan cara belajar. Belajar kita bacaan salat itu. Jauhkanlah neraka itu dengan cara banyak yang bagus. Karena banyak yang nggak paham. Yang paham baik. Kalau yang gini, kalau belum paham, apa yang dikatakan kan apa? kalau belum paham saat ini itu memang sebuah kesalahan, tapi belum ada kata terlambat. Bisa belajar.
Sekarang banyak buku pedoman membaca. Ambo punya malah. Ada punya buku saya, slide dari PPT saya jadikan buku. Itu bacaan solat per kata. Saya terjemahkan tuh. Bacaan solat per kata terjemahnya tuh. Terutama yang rukun. Ada 4 bacaan dalam solat itu. Ndak hafal semuanya, ndak ngerti semuanya, ndak lah. Minimal 4. 1. Takbiratul ihram. Paham tak kita makna Allahu Akbar? Paham. Karena itu rukun. 2. Al-Fatihah. Buka tafsir. Kan banyak tafsir tuh, tafsir panjang tuh tafsir. Ibnu Katsir ada tuh tafsir al itu. Ki Quraisy Shihab. Ada tafsir, banyak tafsir. Buka Al-Fatihah, masa tafsir Al-Fatihah tidak pernah kita buka semua hidup. Terlalu berlebihan. Yang ketiga, doa tasyahud. Kan gampang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu kan paham. Mudah. Kemudian yang keempat, sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, yang paling sederhana. 5 enggak sampai dah 5. Cek lain. Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham tak tuh? Paham. Itu maksud saya yang minimal paham bacaan salat. Dikira ayat-ayat tadi Ustaz. Nah, kalau ayat-ayat kalau bisa ibu baca. Ya, kalau bisa bagus. Tapi minimal 5 rukun tadi itu. Rukun salat itu kan ada namanya rukun qauliyah 5 tuh. Takbiratul ihram harus hadir hati dan akal lisan kita mengucapkan. Ini 3 yang harus hadir tuh. Hadir lisan, sebut, jangan diam. Kadang ada orang solat Allah tak ada dibaca sabi apa-apa tuh. Diam. Namanya solat silent. Sudah tu HP-nya duit. HP-nya duit, mulutnya silent. Ancak HP silent, mulut bergerak. Minimal gerakkan mulut itu. Jangan sampai solat tu diam saja. Tak sah. Tak ada mazhab, mau cari mazhab apapun, tak ada yang mengatakan sah orang yang diam baca dalam hati. Yang boleh baca dalam hati itu yang di luar rukun. Yang 5 tadi itu rukun, tu harus wasabui. Tapi jangan pula mengganggu orang sebelah. Jangan pula mengganggu orang yang di sebelah. Ya, minimal terdengar oleh kita atau bergerak lisan kita, gerak lidah. Apa itu yang 5 saya ulangi lagi. 1. Takbiratul ihram. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud, doa tasyahud. Yang keempat, salawat pada Nabi. Yang kelima, taslim. 5 ko 2 waktu qiyam berdiri, 3 waktu duduk tasyahud akhir. Kan mudah sebenarnya itu, Bu. Doa tasyahud tu kalau panjang mana paling yang simple lah do. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah. Mudah doa tasyahud itu. Salawat pada Nabi paling yang singkatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Kalau mau lengkapnya solat ala ali Ibrahim kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Artinya panjang. Jadi simple sebenarnya. Salam sekali yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Dok kanan pas ngomong kumnya itu assalamualaikum warahmatullahi. Memalingkan ke kanan pun sunnah, yang wajib melafalkan itu sekali. Baik. Jadi solat itu sederhana, mudah. Bacaan yang tadi itu harus dilafalkan, hadir mulut kita, hadir akal kita memikirkan arti dan maknanya, hadir hati kita khusyuk mengingat nama Allah di situ. Baik. Kemudian kalau bisa memahami zikir-zikir yang lain, boleh, bagus lagi. Apa itu makna subhanallah, apa makna Allahu Akbar, apa makna la ilaha illallah, doa-doa yang dibaca dalam tu zikir-zikir itu bagus sekali. Apalagi bacaan Qur'annya. Misalnya, dan kalau mampu bacaan yang kita baca setelah Al-Fatihah itu kan surat-surat pilihan, Bu. Bacalah surat-surat pilihan, pelajari surat-surat pilihan yang biasa kita baca, arti dan terjemahan tafsirnya. Maka lebih bagus mendatangkan khusyuk dibandingkan kita tidak paham apa-apa yang dibaca itu. Baik. Barulah itu disebut dengan menegakkan solat. Selain yang 5 tadi itu boleh dalam hati. Subhanallah dalam hati, berdoa dalam hati silahkan. Kalau lah taloncek ke dan kamulik dibaca harus berbahasa Arab. Berbahasa Arab menurut Quran dan hadis pula. Baik. Itu yang kedua, Bu ya. Tahu tadi apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang kedua amalannya mendekatkan ke surga, menegakkan solat. Menjauhkan ke neraka, menegakkan solat itu menjauhkan daripada neraka. Artinya apa? Kalau orang melalaikan solat,
itu mendekatkan dia ke neraka dan menjauhkan dia dari surga. Orang yang tidak sholat statusnya kafir menurut sebagian mazhab, kafir mutlak ya. Man tarakaha faqad kafar. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah keluar daripada Islam. Matinya ajan di semandian, jangan disolatkan, buang ke sungai itu, tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Ya, artinya tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Punya anak gadis dia tidak bisa dia nikahi, tidak bisa dia menikahkan. Kalau dia punya harta warisan, maka tidak bisa dibagikan. Ya, jadi begitu status orang yang tidak melakukan sholat menurut sebagian mazhab. Mayoritas ulama mazhab melihat kalau dia tidak sholat itu karena malas, maka dia dihukumi tidak kafir, tapi fasik. Fasik itu melenceng. Imamul fasikin, imamnya orang fasik adalah iblis. Ya. Jadi melenceng dia, harus disuruh taubat dia. Tapi kalau dia mengatakan solat itu tidak wajib, solat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia kafir menurut ijma' sepakat para ulama seluruhnya tanpa kecuali. Jadi hati-hati bu, ambil menantu, le solatnya bu tanya. Kalau orang tak solat, menikah dia dengan muslimah ini dia rajin solat, dia menikah tak sah, zina statusnya tu. Jadi tak main-main doh orang yang tak solat. Kau perkara tak mudah sebenarnya. Orang awak menggampang-gampang saja tak solat tu biasa saja. Dosa yang paling besar tu bukan mabuk, bukan zina, tak solat. Jadi kalau ambil menantu bu, atau mau ada ibu yang mau nikah di sini, silahkan. Cerahlah mau ambil menantu atau mau menikah. Maka lihat bagaimana solatnya itu, bagaimana keyakinannya atas solat itu. Jangan-jangan dia berkeyakinan solat itu tidak wajib. Nauzubillah summa nauzubillah, aja akan membawa awak ke surga, lenyuh sendiri masuk neraka. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, dan kamu membayar zakat. Dengan catatan kalau dia memang wajib zakat. Kalau solat tidak ada alasannya. Mau orang kaya, orang miskin, orang yang wajib zakat mau tidak, harus solat. Orang safar mau orang yang hadar, semuanya wajib solat. Mau dia terbaring, duduk, berdiri, dia harus solat. Mau sehat, sakit, solat. Mau safar, ya solat. Tapi kalau zakat, syaratnya memang wajib zakat sampai kepada nisabnya dan sampai kepada haulnya. Baik. Yang keempat, artinya orang membayar zakat itu, kalau dia lunasi zakat itu, mendekatkan diri dia kepada surga dan menjauhkan diri dia daripada neraka. Kalau tidak wajib berzakat, berarti tidak keluar zakat. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengupayakan kita keluar zakat, bagus. Dia bila lamu bisa zakat sehingga harta ini memberikan manfaat bagi orang lain. Kita usahakan. Makanya sahabat itu sebagian salaf sahabat itu bekerja bukan niat untuk mengumpulkan dunia, tetapi untuk bisa berzakat, untuk bisa haji, untuk membantu orang, menolong anak yatim, menolong janda dan lain sebagainya. Itu motivasi orang dulu kalau ingin kaya. Kalau kini tidak. Untuk kaya supaya kaya, supaya keren. Nah itu dia niatnya sudah salah, niat hidupnya sudah dihisapnya nanti berat itu. Tapi kalau orang kaya niatnya demikian, dihisapnya nanti ringan sama Allah. Yang keberapa Ibu? Terakhir ya, tanggung Bu. Yang keempat, watasilur rahim. Ini dan menyambung silaturahim. Artinya kalau dia sambung hubungan yang tadi putus, yang memiliki kekerabatan nasab dengan dia dari kedua belah pihak, bapak atau pihak ibunya, maka kalau dia sambung, sama dia menyambung dirinya ke surga. Kalau dia putus, sama dia memutus hubungan dia dengan surga. Kalau dia mutus silaturahim, tidak bahasa sapo ya dah, bercakap sama saudara dan lain sebagainya karena apapun alasannya, tidak ada alasan dah. Kalau dia sambung silaturahim, dia ingin masuk surga dan jauh dari neraka. Kalau nya putuskan karena egonya, ini salah mau. Itu sama saja mengharamkan dirinya masuk surga dan menghalalkan dirinya masuk neraka. Itu amalan yang berdampak langsung pada posisi kita, surga kah atau neraka kah. Ternyata maghrib ini cuma satu hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang lagi, apa yang mendekatkan diri pada surga dan menjauhkan pada neraka? Satu, beribadah pada Allah. Jadikanlah hidup kita seluruhnya untuk beribadah, menghamba hanya kepada Allah, dan jangan sekali-kali berbuat syirik.
Yang kedua, menegakkan solat, serius mengerjakan solat itu. Yang ketiga, membayar zakat kalau mampu. Yang keempat, menyambung silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ada pertanyaan Pak Ibu? Tidak ada. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.